Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tahun yang Gelap. Dalam ibadah awal tahun di tempat kerja, seorang rekan mengungkapkan kesedihan karena musibah banjir yang dialaminya. Belum juga surut, ia dan sang istri terjatuh dari motor dan sang istri harus dioperasi. Dalam kebingungan dan ketidakmengertiannya, dengan lesu dia berkata, "Entahlah, bagi saya ini tahun yang gelap." Saat kegelapan hadir, tak jarang kita menjadi serupa dengan rekan saya tadi. Saya tahu Tuhan ada, namun saya tidak mengerti harus berbuat apa. Mazmur juga pernah berkata dalam titik gelap dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Tuhan ada, namun sepertinya tidak ada harapan. Dalam pencariannya, Mazmur mulai menyadari bahwa hikmat dunia yang membuat rasa iri dan dengki kepada keberhasilan orang fasik sebenarnya adalah kebodohan di mata Tuhan. Dengan menyadarinya, dia mulai menjadi lebih bijaksana. Dia yang tadinya iri pada mereka yang berbuat jahat kemudian menyadari bahwa yang dia butuhkan tak lain hanyalah Tuhan dan kesetiaannya. Keadaan tidak berubah namun hatinya berubah. Dia mengenal Tuhan sepenuhnya dan menaruh kepercayaan yang lebih dalam kepadanya, sehingga mengubah cara pandangnya terhadap apa yang terjadi. Saya mengenang tahun-tahun gelap di mana kepahitan, kesakitan, duka cita, dan air mata menjama dan menyapa. Kiranya kita dapat mengingat bahwa Allah setia. Bahkan di tahun yang paling gelap bagi kita sekalipun, kasihnya membiarkan kita diam, mencari hingga menemukan jawaban atas terang yang kita nantikan. Meskipun tampak gelap, ia ada di sana, tetap bekerja dan menanti kita untuk kembali berpengharapan. Dalam kegelapan terang Allah merengkuh kita, yang Maha Tahu menjamah ketidaktahuan kita. Mazmur 73 ini adalah Mazmur Asaf. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyoloh, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku tunggu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah, Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, di ayat pertama kita lihat ya, Mazmur Asaf. Jadi ayat 1 ini saya anggap sebagai prinsip umum yang berlaku di tengah masyarakat yang ada ya. Karena apa? Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Memang benar.
Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Benar. Jadi ayat 1 ini menggambarkan kondisi pemahaman yang secara umum tentang Allah. Dan saya rasa tidak ada satupun dari aliran keagamaan manapun yang menolak bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Pasti nggak ada yang menentang. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset dan nyaris aku tergelincir. Nah, ini kenapa nih ya? Jadi kalau kita lihat Asaf sebagai, ini kan Mazmur Asaf ya. Mazmur Asaf. Berarti yang melantunkan ini adalah Asaf. Asaf ini berarti imannya mulai goyah. Kalau kita tanya lagi, kenapa imannya kok mulai goyah? Karena dia dengan mata kepalanya sendiri melihat ada orang-orang fasik yang mujur-mujur. Jadi seharusnya menurut pemahaman secara umum, itu kan Allah ini ya, dekat dengan orang yang tulus hati dan bagi mereka yang bersih hati. Nah, orang yang fasik itu pasti orang yang bukan tulus hati, bukan bersih hati. Nah, kepada orang yang bukan tulus hati, bukan bersih hati, seharusnya yang terjadi apa? Seharusnya ya harus dihukum toh ya orang-orang model kayak gini. Tetapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Asaf itu melihat kemujuran daripada orang-orang fasik. Jadi ada perasaan marah ketika melihat kemujuran orang fasik. Karena secara natural kita mengharapkan, kita ada orang-orang secara umum itu mengharapkan orang fasik itu langsung dihukum gitu loh. Nah, tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Ayat keempat. Ini menyinggung ketidakadilan di dunia ini. Digambarkan kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi Asaf ini menggambarkan kondisi fisik daripada orang fasik. Yang seolah-olah memang menggambarkan orang sukses. Ya, jadi kenapa yuk sakit tidak ada, tubuhnya sehat, gak penyakitan. Kalau kita bandingkan kayak Ayub, Ayub itu saleh, tapi tubuhnya kena tulah. Lah model kayak gitu kan membuat orang tuh berpikir ya, Tuhan ini gimana ya? Adil atau enggak ya? Bingung saya. Nah, kan seperti itu. Jadi kemudian mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Loh, orang ini fasik, orang ini sangat jahat kepada orang lain. Loh, kok tahu orang ini sangat jahat sama orang lain? Nanti kita lihat ada ayat yang mengatakan demikian ya. Sebab itu mereka berkalungan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Loh, berarti kekerasan kan senang sampai kekerasan. Jadi kelihatannya mereka menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk memperoleh apa yang mereka dapatkan. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang fasik. Nah, ayat ke-6 ini ada hubungannya ya. Kenapa kok mereka ngomong gini ya? Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sebab itu. Nah, berarti kan ada penyebabnya di ayat sebelumnya. Karena orang-orang fasik ini tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tuh seolah-olah memang tidak kena hukum seperti orang lain. Jadi yang kaya ya tambah kaya, sekalipun cara yang digunakan untuk menjadi kaya, itu tidak halal. Gitu ya. Nah, karena mereka merasa tidak ada hukuman apapun, itulah sebabnya mereka berkalungkan kecongkaan, sombong setengah mati ya. Justru karena tidak ada hukuman, maka ayat 6 menggambarkan bahwa mereka itu semakin sombong dan menggunakan kekerasan untuk mencapai keinginan mereka. Kalau ayat 7, itu lihat, karena kegemukan, kesalahan mereka itu mencolok, hati mereka itu meluap-luap dengan sangkaan. Nah, frase meluap-luap dengan sangkaan, itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu diterjemahkan sebagai mereka, orang-orang fasik ini penuh dengan rencana-rencana jahat. Tapi kadang kita lihat ya, rencana ini jahat, tapi tambah kaya gitu ya. Ini repot gitu ya. Kenapa kayak orang kadang menghalalkan segala cara,
Tapi dengan cara itu dia tambah kaya. Jadi kaya dengan cara menjatuhkan orang lain. Jadi contoh misalkan ya, kita misalkan ada tender. Nah, tender ini kan ya biasa lah ya, pilih supplier A atau supplier B gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan orderan dari suatu perusahaan yang sangat besar, terus orang ini menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Contohnya apa? Misalkan menggunakan eh, saingannya itu misalkan menjelek-jelekan saingannya, gitu ya toh. Terus kemudian misalkan saingannya ini buka toko cabang makanan, gitu ya, buka restoran. Nah kemudian si supplier ini kan mungkin menaruh zat-zat yang membuat makanan tuh jadi tidak enak atau agak sedikit membuat mual ketika sang apa namanya orang pabrikan yang pengen memilih tender ini apa namanya makan gitu ya, makan. Kemudian yang terjadi adalah karena yang pemilik perusahaan ini makan kemudian loh, kok saya makan di restoran ini kok perut jadi sakit ya. Terus dicari tahu, oh restoran ini ternyata miliknya supplier B. Padahal supplier B itu saingan daripada supplier A. Nah orang dari sana supplier A mensabotase daripada makanan di restoran supplier B. Waduh, kalau kayak gini kan merugikan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Padahal sebenarnya makanan ini tidak ada apa-apa gitu. Mungkin dikasih agak lombok busuk atau gimana, jadi rasanya tidak enak. Tapi intinya ini cuma cerita fiktif saja ya. Tapi cerita fiktif ini bisa menjadi gambaran bagi orang yang sangat jahat dan menghalalkan segala cara itu untuk mencapai kesuksesan. Nah, kepada orang-orang seperti ini, akhirnya misalkan ya kalau cerita itu diteruskan, yang dapat tender tuh yang supplier A. Padahal cara mendapatkan tendernya itu tidak kena. Tapi seolah-olah supplier A itu semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin makmur dengan cara yang berulang-ulang melakukan hal yang menjelekkan orang lain. Kenapa? Kok tidak ada hukuman terhadap supplier A itu? Itu yang jadi pertanyaan kita setiap hari kalau melihat ketidakadilan kan. Oke, ayat 8 sampai 9. Ini adalah dosa perkataan. Orang-orang seperti itu adalah biasanya mulutnya itu lecek gitu ya tuh. Jadi mereka tuh nyindir, mengata-ngatai orang lain, membuli bahkan gitu ya. Saya pernah dengar cerita ya, ada kelompok K-pop gitu ya. Misalkan kan ada girl band ya, model-model seperti itu. Gak tahu girl band namanya apa ya, April atau apa ya. Nah, itu ada salah satu personel yang sengaja mengalami bullying. Tujuannya adalah apa? Supaya orang itu tidak tahan, dan ketika tidak tahan, orang itu tiba-tiba keluar. Jadi mereka menggunakan kata-kata itu untuk nyindir orang lain, membuli orang lain, supaya melemahkan mental sehingga orang itu keluar. Ayat 9, itu bicara tentang bagaimana mereka tuh membuka mulut melawan langit. Berarti mereka tuh melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi. Artinya apa? Mereka membanggakan kesuksesan mereka dengan cara yang penuh kekerasan. Itu bahkan Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menurut mereka seperti itu. Itulah sebabnya orang-orang itu berbalik kepada mereka. Maksudnya banyak orang itu tertarik. Waduh sukses ya, luar biasa ya. Mereka tidak peduli dengan cara seperti apa orang itu melakukan kesuksesan. Tapi yang mereka pedulikan adalah pokoknya orang-orang model seperti ini populer. Jadi banyak orang tuh lebih mencintai kesuksesan dan kepopuleran daripada orang mencintai kebenaran. Saudara orang yang cinta populer atau cinta kebenaran. Nah itu saudara perlu renungkan baik-baik. Ayat 11 dikatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi seolah-olah mempertanyakan sifat kemahatauan Tuhan?
Jadi ayat 11 bagi saya menurut saya ini adalah penghinaan kepada Allah. Jadi mereka beranggapan Allah itu diem saja dan tidak bisa berbuat apa-apa atas segala kekerasan dan kejahatan atas tingkah laku mereka itu. Jadi di mata Asaf, orang fasik yang seharusnya dihukum, malahan menambah harta benda dan senang selamanya. Apa enggak keki ya lihat orang-orang model kayak gini ya? Pasti buat orang emosi kan? Terus Asaf ini frustrasi luar biasa ya. Sampai dia mengeluarkan pernyataan gini, aku ini sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Artinya Asaf benar-benar cinta kebenaran. Tetapi 14 mengatakan gini, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, hal yang perlu kita perhatikan itu begini ya. Kalau sampai Tuhan itu menghukum kita, itu menunjukkan bahwa Allah itu peduli terhadap kita. Sama seperti ketika anak didisiplin oleh orang tuanya. Itu menunjukkan orang tuanya itu sayang kepada anaknya. Nah kalau anaknya itu tidak didisiplin, berarti orang tuanya nggak peduli terhadap anaknya. Kalau ada orang tua yang tidak mendisiplin anak, yaitu anaknya tonggo, yang nggak didisiplin, kan punya orang tua sendiri. Kan gitu. Jadi fakta bahwa kita tuh masih didisiplin sama Tuhan, itu membuktikan kita bukan anak tonggo, bro. Tapi anak Allah yang Tuhan cintai. Oke? Lanjut. Ini turning point ini penting sekali ya. Ini yang mengubah daripada pandangan Asaf. Asaf ngomong ayat 16. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Maksudnya Asaf tuh tidak mengerti. Kenapa kok ada orang-orang yang fasik-fasik itu ya. Tetapi Tuhan tidak cepat-cepat hukum. Itu tidak ngerti. Bahkan sampai saat ini pun ada kejadian. Bukan ada. Banyak mungkin kejadian yang kita tidak mengerti kenapa Tuhan melakukan hal yang seperti itu. Tapi kuncinya adalah ayat 17 yang mengatakan bahwa sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini luar biasa nih ya. Jadi gini ya, kekecewaan itu akan terjadi ketika kita selalu melihat dengan kacamata duniawi kita. Perhatikan baik-baik. Kekecewaan itu akan terjadi ketika kita selalu melihat peristiwa-peristiwa ini dengan kacamata duniawi kita. Tetapi ketika kita melepas kacamata duniawi kita dan memakai kacamata ilahi, seperti ayat 17 ini memakai kacamata ilahi, maka segalanya bisa berubah 180 derajat. Kunci daripada ayat 17 adalah Asaf memperhatikan kesudahan mereka. Kesudahan mereka seperti apa? Mari kita lihat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Berarti hukuman Tuhan ini di afterlife ya, jadi kehidupan setelah kematian. Karena apa? Kok di dalam kehidupan setelah kematian? Karena ketika di dalam kehidupan di dunia ini, mereka tampaknya sehat, gemuk, tidak kekurangan suatu apapun juga. Jadi pastinya mereka mendapatkan tempat-tempat licin kau taruh mereka, ini pasti di afterlife. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata. Kuasa Tuhan sangat luar biasa, walaupun mereka sukses bertahun-tahun dengan cara kekerasan itu. Tapi di mata Tuhan mereka akan tetap habis lenyap, tidak ada apa-apanya sama sekali. Jadi tidak berharga sama sekali di hadapan Tuhan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi maksudnya kalau orang bangun daripada mimpi, mimpinya yang indah-indah itu kan hilang toh. Nah sama juga, ketika orang fasik itu di hadapan Tuhan, maka segala kesuksesan, kegemukan daripada body mereka, misalkan makan terus, makan sepuasnya setiap hari, mungkin satu hari makan 3 kali restoran all you can eat, misalkan seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, itu sia-sia semua. Nanti di hadapan Tuhan, bukan all you can eat, all you can die. Semuanya bisa mati. Atau pasti mati, karena Tuhan menghukum. Semuanya vanish. Semuanya akan hilang. Itu ya.
Nah, 22 menggambarkan ini. Aku dungu. Asaf mengatakan, aku ini bodoh. Aku tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, ini memang terkadang menggambarkan kondisi kita di hadapan Tuhan. Jadi kadang kita tidak bisa membaca apa yang kita lihat dengan menghubungannya dengan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Kenapa kegagalan ini terjadi? Karena kita mengharapkan Tuhan itu bersegera langsung menghukum ketidakadilan yang tampak di depan mata kita. Tapi seringkali tidak terjadi seperti itu, bukan? Tuhan menghukumnya nanti di afterlife. Karena for some reason kita tidak bisa paham hal itu. Tetapi satu hal yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham. Apa itu? Orang ini seperti ayat 23 berkata demikian. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Jadi di dalam ketidakmengertian, Asaf mengambil sikap untuk tetap mengarahkan tangan kanannya kepada Tuhan. Yang berarti adalah menjadikan Tuhan sandaran hidup 100% di dalam ketidakmengertiannya. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, berkomunikasi terus dengan Tuhan adalah kunci dari pertumbuhan iman. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika engkau mensandarkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan? Pasti Anda berkomunikasi kepada Tuhan. Membaca firman-Nya setiap hari, berdoa senantiasa. Dan mohon supaya Tuhan memberikan petunjuk dan jalan keluar bagi segala kesalahan dan problematik yang ada. Jadi ada kerinduan yang mendalam yang digambarkan oleh Asaf di ayat ke-25. Selain kau, tiada yang lain kuingini di bumi. Perhatikan ini baik-baik ya. Asaf ini masih di bumi, belum di sorga. Tetapi dia ngomong, di bumi ini, tidak ada yang kuingini selain daripada engkau saja. Saudara, dari sini ada perubahan cara pandang Asaf. Kalau di ayat-ayat awal itu banyak protes si Asaf ini. Tetapi di ayat-ayat akhir, turning point-nya di ayat 17, ketika aku memandang kesudahan mereka. Berarti Asaf melihat bagaimana Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang bersalah atau melawan dia. Hanya saja keterbatasan kita di dalam memahami pekerjaan Tuhan, itu yang kadang membuat kita tuh kecewa di hadapannya. Nah, bagaimana supaya tidak kecewa? Tetaplah berkomunikasi terus dengan Tuhan sebagai kunci dari pertumbuhan iman. Jadi ayat 26 dan 27, penderitaan dan kemuliaan kekal. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Jadi secara fisik, ada suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi Asaf berkata, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi daging boleh habis, hati boleh habis lenyap, tetapi Allah itu kekal adanya. Itu. Jadi ada nada yang berbeda di ayat ke-26. Jika dibandingkan dengan ayat-ayat awal ketika Asaf mulai pendekatannya untuk memahami Tuhan. Ada hal yang berbeda. Perbedaannya tahu tadi di mana kuncinya di ayat yang ke-17. Tetapi ketika aku memandang di tempat kudus-Mu. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jadi gini ya, banyak orang yang tidak sadar terhadap kengerian ketika engkau jauh daripada Tuhan. Saudara, bagi engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sadarilah bahwa ketika engkau jauh daripada Tuhan, itu sangat-sangat mengerikan sekali. Karena apa? Orang yang jauh daripada Tuhan, Tuhan akan binasakan. Tuhan menganggap itu adalah dosa perzinahan. Karena kalau engkau tidak dekat sama Tuhan, pasti on the other hand engkau dekat sama setan pasti. Gak bisa sikapnya netral, gak bisa. Either or.
Kalau enggak ini, ya itu pasti. Kalau enggak dekat sama Tuhan, pasti dekat sama setan. Jadi berhati-hatilah ketika saudara mulai memiliki hubungan yang renggang sama Tuhan. Hati-hatilah. Closing statement daripada Asaf. Tetapi aku ini suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Yahweh, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pertanyaannya gini ya, apakah saudara suka dekat dengan Allah? Karena ada orang yang ketika kita berbicara hal-hal rohani, orang tuh merasa alergi gitu loh. Berarti orang-orang model seperti ini, orang yang tidak suka dekat dengan Allah. Orang yang suka dengan Allah, dekat dengan Allah adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, suka mendengarkan renungan, suka beribadah, suka segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani, termasuk juga lagu-lagu rohani, buku-buku rohani. Itu adalah ciri khas orang yang suka dekat dengan Allah. Pertanyaan kedua adalah, apakah saudara menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan tertinggi dalam hidup ini? Ataukah saudara menempatkan uang sebagai tempat perlindungan tertinggi dalam hidup ini? Atau gelar? Atau relasi? Atau segala sesuatu yang bukan Yesus yang engkau tempatkan selama ini dalam hidupmu? Saudara, firman Tuhan pada hari ini tidak kebetulan saudara dengar. Firman Tuhan pada hari ini menegur saudara untuk meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Hal yang terakhir adalah, ketika engkau suka dekat dengan Allah, ketika engkau sudah menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan yang tertinggi dalam hidup ini, maka sudah saatnya bagi Anda untuk apa? Menceritakan segala pekerjaannya di dalam hidupmu kepada orang lain. Jangan biarkan daripada kisah kesuksesan saudara dengan Tuhan itu Anda pendam sendiri. Biarkan daripada kisah-kisah pengalaman yang indah dengan Tuhan itu di-sharekan sehingga orang lain bisa melihat bahwa bersama-sama dengan Tuhan itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.